Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Dari materi yang Anda kumpulkan nih, kita bakal bahas topik yang relevan banget ya, pola pikir digital atau digital mindset. Kita sering dengar sih istilah ini, tapi apa ya sebenarnya artinya? Lebih dari sekedar bisa pakai gadget terbaru kan? Yuk, kita bedah bareng. Betul sekali. Oke, jadi misi kita hari ini simple aja, menyaring inti dari sumber-sumber Anda ini. Kita lihat definisinya apa, terus gimana sih ini beneran ngubah cara hidup kita? Iya, di keseharian gitu ya. Nah, itu dia. Sama tantangannya apa aja, dan yang paling penting, gimana Anda bisa ngebangun pola pikir ini? Intinya sih, ya digital mindset itu soal cara berpikir. Cara berpikir. Iya, jadi ngelihat teknologi itu bukan cuma alat bantu biasa, tapi sebagai ya pendukung lah buat produktivitas, kreativitas, cari solusi. Nah, ciri utamanya biasanya orangnya terbuka sama perubahan, mau belajar terus, sama adaptasinya cepat. Oke. Menarik nih. Nah, langsung aja deh. Gimana manifestasinya di kehidupan kita sehari-hari? Materi Anda kan nyinggung beberapa perubahan gaya hidup yang, wah, lumayan signifikan ya. Iya, jelas banget. Misalnya, cara kerja. Ada kan ya di salah satu artikel Anda soal fleksibilitas kerja jarak jauh. Katanya sih bisa ningkatin produktivitas, tapi ada catatan juga ya soal gimana jaga kekompakan tim kalau virtual. Persis, fleksibilitas itu emang kata kuncinya, tapi ya ada plus minusnya gitu. Selain kerja, yang berubah banget juga cara kita belanja kan? Oh iya, belanja. Dari toko fisik ke e-commerce sih udah biasa ya. Tapi nih, yang menarik ada riset yang Anda bagi itu nunjukin tren social commerce. Social commerce? Itu yang belanja langsung di medsos? Nah, itu dia. Jadi Instagram, Facebook, gitu-gitu udah kayak etalase interaktif aja. Ini pergeseran perilaku konsumen yang cepat banget loh. Saya juga nangkep poin penting soal cara belajar nih dari materi Anda. Kayaknya batasan ruang waktu buat cari ilmu tuh makin hilang ya. Banyak banget platform online. Bahkan ada yang nyebut soal microlearning. Jadi belajar skill baru bisa dicicil gitu ya, di sela-sela waktu. Jadi lebih personal, sesuai butuhnya kita aja. Dan ya tentu aja cara kita sosialisasi juga ikutan berubah. Medsos bikin jangkauan interaksi kita jadi luas banget. Mau kolaborasi, mau temenan, udah nggak ada batasan geografis lagi kan? Iya, betul. Jadi kalau dirangkum nih, digital mindset ini emang bikin gaya hidup kita lebih adaptif, lebih efisien, dan ya secara teori lebih siap lah ngadepin perubahan zaman. Tapi, nggak selamanya mulus kan ya gambarannya. Materi Anda juga cukup jujur nih ngangkat sisi lain ya. Tantangannya, nggak semua orang bisa langsung klik gitu aja kan ya sama perubahan ini. Betul. Dan tantangannya ini beneran ada. Yang menarik dari kumpulan materi Anda, pertama itu soal digital gap. Kesenjangan digital. Ah iya, kesenjangan digital. Ada laporan yang Anda sertakan, itu nunjukin gimana kelompok usia tertentu, atau mungkin yang tinggal di daerah yang infrastrukturnya kurang, itu masih susah akses atau pakai teknologi secara maksimal. Ini isu pemerataan sih. Selain soal akses, ada juga tantangan banjir informasi ya. Information overload. Nah, itu dia. Bahkan deepfake ya, yang disinggung juga. Tepat. Terus ada lagi resiko keamanan siber. Nggak bisa dianggap remeh ini. Mulai dari data dicuri sampai penipuan online. Waduh, iya juga ya. Ini ancaman beneran. Perlu waspada ekstra. Dan terakhir nih, mungkin yang paling dasar dan sering muncul di catatan Anda, itu resistensi, nolak perubahan. Pola pikir lama gitu ya, susah keluar dari zona nyaman. Nah, padahal dunianya terus bergerak kan? Oke, nah, ngelihat tantangan-tantangan ini, pertanyaan berikutnya kan gimana caranya Anda yang lagi dengerin ini bisa proaktif nih, ngebangun digital mindset yang sehat, yang produktif. Untungnya sumber Anda ngasih beberapa tips praktis juga ya. Iya, ada kok. Kuncinya sih sebenarnya di kemauan buat belajar terus dan berkembang, jangan pernah berhenti penasaran gitu. Upgrade skill terus ya. Betul, upgrade skill digital secara berkala, mungkin fokus ke area tertentu yang relevan sama kerjaan Anda, kayak analisis data atau pemasaran digital gitu kan. Teknologi lari terus, kita ya harus ngikutin biar nggak ketinggalan. Selain haus belajar, sikap adaptif juga penting banget berarti ya. Berani nyoba hal baru, platform baru, cara kerja baru, penasaran itu aset di sini. Setuju. Terus aspek kritis tadi, biasain cek ulang info sebelum percaya atau lebih parah lagi nyebarin. Ini kayak otot mental yang perlu dilatih terus.
Dan ya tentu aja pakai teknologi itu bijak, arahin buat hal produktif, buat pengembangan diri, jangan cuma buat konsumsi pasif atau hiburan doang. Terakhir nih, manfaatin kekuatan kolaborasi. Kolaborasi. Iya, teknologi kan bikin gampang kita nyambung dan kerja bareng sama orang lain. Sumber Anda malah ada yang nyebut beberapa tools kolaborasi spesifik tuh yang bisa dicoba buat ningkatin kerja tim. Oke, jadi kesimpulannya nih, buat Anda yang dengerin, digital mindset ini ternyata dalam ya maknanya. Bukan cuma soal jago pakai aplikasi terbaru. Jauh lebih dari itu. Ini soal ngebentuk cara pikir kita, biar siap sama perubahan, proaktif belajar, kritis sama info, dan yang paling penting, bisa manfaatin alat digital buat tujuan positif. Buat diri sendiri maupun kerjaan. Nah, ini jadi bahan renungan penting nih buat Anda bawa pulang. Oke, kita semua udah pakai alat digital tiap hari. Tapi gimana kalau Anda secara sadar mulai menginkubasi gitu ya, dan ngembangin pola pikir digital ini? Maksudnya dalam pendekatan kita ke kerjaan, belajar, atau mecahin masalah gitu. Ya, persis. Kira-kira peluang baru apa ya yang mungkin kebuka? Atau efisiensi macam apa yang bisa didapat? Atau jangan-jangan solusi inovatif apa yang bisa muncul kalau Anda ngelihat tantangan di sekitar Anda pakai kacamata digital mindset ini? Menarik buat dipikirin lebih lanjut ya. Potensi itu ada banget. Layak untuk Anda eksplorasi lebih jauh.